wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Oke, senang sekali hari ini saya Ahyar Nubun, hostnya kalian semua. Kita ketemu di podcastnya Universitas Terbuka. Ini adalah podcast kedua. Narasumber yang lain yaitu Bapak Mobir Umasugi Esos MSI. Mungkin di Ternate ini kita sudah mulai buka program pasca ini sejak tahun 2007 ya, dengan program Magister Manajemen Perikanan sama Magister Administrasi Publik. Kemudian nanti menyusul Magister Manajemen. Mungkin sedikit dijelaskan mengenai penyelenggaraan program pasca di UT Ternate. Ya, baik. Terima kasih Pak Yar. Seperti yang tadi disampaikan bahwa UT Ternate itu berdiri sejak tahun 2003. Nah, seiring berjalannya waktu dari tahun 2003 sampai 2007 itulah awal untuk pelaksanaan program pasca. Pasca yang pertama yaitu ada MMP, MAP. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang malah untuk MMP mandek dari setelah 2007 mereka selesai proses kuliah sampai sekarang, dan yang masih berjalan yaitu MAP, MM, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk itu di tahun 2024 alhamdulillah kita akan melaksanakan pasca sarjana, khususnya MMP itu kita dapat satu kelas, insya Allah nanti itu berjalan nanti di 2024 seperti itu. Oke, baik. Berarti sekarang ada lagi ya untuk program Magister Manajemen Perikanan. Iya. Jadi dulu itu waktu pertama buka itu kita punya satu kelas dari Pemda Provinsi Maluku Utara itu untuk perikanan, dan mereka rata-rata sudah alumni semua. Dan sekarang dia menurun, sebenarnya kenapa ya tiba-tiba Magister Manajemen Perikanan kan menurun, gimana maksudnya, peminatnya berkurang atau gimana? Uh, Bisa jadi karena setelah pasca mereka selesai sampai sekarang itu peminat yang paling terbanyak itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, itu MM, MAP itu menjadi peminat terbanyak, sehingga itu mungkin juga tergantung dari kebutuhan dari masing-masing kabupaten kota. Nah, sekarang yang kita dapat informasi itu mereka dari penyuluh perikanan. Jadi kurang lebih itu ada 15 orang calon mahasiswa kita nanti di 2024, dan alhamdulillah saya sudah membuat WA group untuk sharing-sharing informasi pendaftaran maupun brosur kepada mereka. Tapi nanti Pak Yap di tanggal 25 November 25-26 ini nanti ada juga 7 orang yang akan mereka tes untuk S2, itu ada dari MAP, ada dari MM. Oke, baik, kita mungkin calon mahasiswa mungkin akan bertanya-tanya mengenai prodi, kemudian persyaratan masuk dan sebagainya. Jadi mungkin kita mundur sedikit dulu. Sebenarnya berapa program studi pasca ini? Untuk pasca sendiri S2 itu kurang lebih ada 9. Yang pertama itu Magister Ilmu Administrasi bidang minat Ilmu Administrasi Publik. Terus yang kedua Magister Manajemen bidang minat Manajemen Keuangan. Yang ketiga Magister Manajemen bidang minat Manajemen Pemasaran. Yang keempat Magister Manajemen bidang minat Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan. Dan keenam Magister Studi Lingkungan, yang tujuh Magister Pendidikan Bahasa Inggris, yang kedelapan Magister Pendidikan Matematika, dan 9 Magister Pendidikan Dasar itu untuk program S2. Sedangkan untuk program studi doktor sendiri kita di UTI sudah ada 2 program studi, yaitu Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Manajemen. Oke, berarti sekarang kita punya ada tambahan lagi ya untuk program doktor ya, untuk administrasi publik dan manajemen. Jadi berarti rupanya banyak ya. Jadi sudah banyak. Nah sekarang mungkin kita balik dulu mengenai persyaratan masuk. Iya. Apa saja berkas? Baik, pada umumnya untuk persyaratan berkas S2 dan S3 itu sebenarnya sama sih dengan teman-teman di perguruan tinggi konvensional. Tapi kalau di UT itu yang pertama untuk S2 dia harus memiliki ijazah S1, terus ada transkrip nilai, ada Satu ijazah untuk semua prodi. semua untuk semua prodi. Terus ada ijazah SMA, akreditasi program studi, terus KTP, foto, bahkan ada harus calon mahasiswa juga siapkan proposal mini untuk tesisnya. Nah, jadi semua berkas itu disiapkan di scan dalam bentuk
PDF, setelah itu baru nanti diunggah. Nah, setelah diunggah nanti ada juga verifikasi dari pusat. Ini yang menjadi kendala kemarin saya sendiri melihat ada beberapa teman-teman yang kebetulan saya juga bantu untuk akses untuk itu upload. Itu yang paling menjadi kendala itu adalah di akreditasi program Nah, studi. itu saya mau tanya tuh, kenapa tuh jadi persyaratan? Karena kadang contoh kemarin ada satu calon mahasiswa S2 dari MAP yang kebetulan beliau lulus tahun 2003, tapi akreditasi yang diminta dari perguruan tinggi asal itu di tahun 2020, tahun 2023, sedangkan dia lulus itu tahun 2003. Nah, di situ pada saat tim verifikasi dari pusat tidak lulus. Bahkan misalnya ada perbedaan di KTP, misalnya Berarti itu akreditasi saat lulus atau akreditasi sekarang? akreditasi saat lulus. Oh, Karena yang bersangkutan misalnya saya lulus misalnya S1 kemarin saya lulus di 2007, harusnya 2007 ke bawah atau pas 2007, tidak boleh misalnya 2010 atau 2015 itu tidak bisa. Itu satu. Yang kedua misalnya di KTP. KTP namanya tidak pakai gelar, tapi pada saat input dia tulis itu namanya pakai gelar, itu juga nanti tidak lulus berkas. Jadi nanti ada informasi dari tim verifikasi dari pusat, setelah kita perbaikan kembali berkas yang tidak valid, nanti diverifikasi kembali apabila kita sudah perbaikan seperti itu. kalau akreditasi sendiri minimal C atau bagaimana yang untuk bisa? Iya, akreditasi kalau BUT itu makanya kadang teman-teman bilang UT Ini itu akreditasi kampus asal iya, ya? harus dia minimal B. Oh, oke. Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang akreditasinya C, itu Tertolak. tidak bisa. Oke. Jadi dia eh, semua persyaratan itu di-upload ke sistem, berarti pendaftarannya secara online dong? Iya, secara online masuk ke sia.ut.ac.id. Setelah itu nanti pilih magister. Setelah pilih magister baru nanti selanjutnya diikuti sesuai dengan arahan yang ada. Jadi sebenarnya mereka kalau bisa IT, mereka bisa daftar sendiri, kita kasih link. Kalau Iya, dia tidak bisa, mungkin kita bisa bantu ya. iya benar sekali. Jadi istilahnya karena kadang teman-teman yang di luar, dalam tanda kutip, orang di luar itu menganggap bahwa UT itu kan cuma biasa-biasa, tetapi pas begitu mereka masuk pada sistem dan mereka mengetahui sistem di dalamnya, kadang mereka wah ternyata UT ini Khawatir. seperti gini. Jadi sebenarnya bisa ya, yang penting memenuhi persyaratan, ada ijazah akreditasi B, kemudian memenuhi berkas persyaratan lain. Daftar boleh secara sendiri melalui link, kalau tidak Iya, kita bisa bantu untuk mengupload iya. berkas-berkasnya. Terus nanti ada tahapan verifikasi dong. Iya, setelah tahapan verifikasi, di situ dinyatakan validasi lolos berkas. Setelah itu langsung muncul juga di situ silakan Anda membayar admisi. Biayanya Nah, berapa? kalau untuk S2 750, kalau untuk S3 1 juta. Oke, jadi admisinya lolos dulu baru bayar. Iya. Terus setelah itu tesnya Nah, bagaimana? setelah pembayaran admisi sudah lunas, nanti keterangannya di situ tanggal tesnya dia muncul tanggal 25 dan 26 November sekarang yang nanti. Tahun ini. Iya, tahun ini nanti di tanggal 25 dan tanggal 26 November 2023. Di UT sendiri kan 2 kali ya penerimaan. Iya. Itu di bulan-bulan apa? Kalau ini kan November, kalau tahun depan di bulan apa? Tahun depan nanti di bulan Juni sudah mulai pendaftaran. Oh, oke. Dan tesnya itu seperti apa? Tesnya online. Jadi ada nih tesnya secara substantif. Setelah itu nanti ada tes wawancara juga. Oke. Jadi calon mahasiswa ini kan tidak dibatasi. Misalnya saya mau ambil manajemen, sementara saya kan mungkin dari ijazah S1-nya mungkin administrasi, hukum, Iya. dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk bisa menyeleksi masuk misalnya ke manajemen itu? Itu yang sepertinya sebelum pelaksanaan tes itu biasanya tim dari pusat membuat penyamaan persepsi sehingga nanti ada persyaratan-persyaratan yang nanti disampaikan oleh tim dari teman-teman dari PPS pusat bahwa ini nanti perlu dibekali oleh calon mahasiswa ini seperti ini. Contoh misalnya di administrasi negara itu ada tesnya itu teori administrasi dan kebijakan, sehingga jauh-jauh hari kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu itu teman-teman mahasiswa bisa
apa yang perlu harus dia siapkan untuk nanti menghadapi pada saat ujian tes masuk. Oke. Berarti itu untuk sebenarnya menguji kompetensinya dia di prodi yang mau diambil itu ya? Iya, benar sekali. Oke. Bahkan kalau di teman-teman di S3 itu satu semester itu mereka harus mengikuti matrikulasi. Lainnya apa wawancara? Iya, setelah tes substansi, setelah itu nanti tes wawancara. Sebenarnya di wawancara sendiri apa yang ingin digali dari calon-calon mahasiswa? Yang pertama mungkin tim itu melihat seriusnya tidak teman-teman calon mahasiswa itu terus mungkin dengan menyangkut terkait dengan biaya proses kuliahnya nanti ya itu sebagai salah satu modal utama. Terus nanti mungkin mereka juga melihat persiapan teman-teman ini dalam proposal tesisnya itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin perlu nanti teman-teman calon mahasiswa itu bisa prepare untuk hal-hal itu tersebut. Oke. Tadi ada syarat mengenai proposal mini itu gimana? Itu wajib harus dibikin. Itu wajib dan sudah ada aturan yang diberikan oleh pihak UT mulai dari latar belakang sampai terakhirnya itu ada berapa kata yang kalimat yang harus dibuat. Jadi istilahnya memang kita kuliah di UT pada saat masuk juga itu kita sudah di prepare dan sudah memang sudah di press sedemikian mungkin sehingga kita tidak keluar dari apa yang kita maunya sendiri, tapi kita berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan dari UT dan ketentuan dari program studi itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya sudah ada panduan ya, Ya, tinggal betul. calon mahasiswanya mengikuti. Ya. Nah, sejauh ini dari pengalaman semuanya lolos-lolos saja atau ada yang tidak lolos? Tidak juga sih, karena kita contoh untuk tahun kemarin di 2023.1 itu bahkan dari Ternate itu untuk S2 itu tidak ada yang lolos. Sebenarnya apa kendalanya? Kendala yang utama itu ya pada saat mereka tes, yaitu yang terutama di substansi. Terus nanti karena setelah itu nanti kan ada tahap itu nanti ada juga tes TOEFL dan TPA. Nah, ini yang menjadi salah satu momok bagi teman-teman itu terutama itu di TOEFL-nya itu karena persyaratannya harus 450 dan lembaga-lembaga tertentu yang memang harus diberi lisensi dan disetujui oleh tim dari pusat atau dari pihak universitas sehingga tidak harus dia maunya sendiri calon mahasiswa ini saya harus mungkin mau ikut tes TOEFL-nya di sini atau ini TPA-nya di sini, tapi itu sesuai dengan aturan atau standar yang sudah memang diberikan dari tim dari PPS UT pusat. Berarti harus punya sertifikat TOEFL gitu. Kalau misalnya belum gimana? Ikut tes mahasiswa Jadi misalnya sekarang yang nanti teman-teman tesnya di tanggal 25 ini, setelah itu nanti baru ada tahap berikutnya mereka ikuti tes TOEFL dan TPA. Makanya kemarin sebelum itu ada penyamaan persepsi dari baik dari penanggung jawab, direktur maupun teman-teman calon mahasiswa. Kalau tahapan tes sudah selesai verifikasi, kemudian bayar, kemudian mengikuti tes, kapan kira-kira pengumuman hasil itu? Jangka waktunya berapa lama setelah kurang lebih 2 minggu karena tesnya di tanggal 25, nanti pengumumannya itu di awal Desember, di tanggal 3 atau tanggal 4 Desember itu sudah Oke, pengumuman lulus turun, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, setelah itu lulus nanti ada berkas yang perlu diupload kembali ke sistem karena ada tahapan-tahapan yang mungkin itu seperti surat pernyataan bisa menggunakan aplikasi komputer dan lain sebagainya, terus ini surat pernyataan jaringan internet karena mahasiswa kita ini kan dia tersebar bukan cuma di kota Ternate tapi ada beberapa yang di kabupaten kota yang ada di Maluku Utara seperti itu. Oke, sebenarnya ini hal-hal teknis ya dan syarat-syarat formal saja, tapi mudah-mudahan ini mahasiswa berpikir sebagai sesuatu yang menjadi kendala ya. Iya, benar sekali. Bahkan itu kemarin Pak Anyar ada beberapa mahasiswa yang tanya, Pak, apakah kita ini nanti lulus semua, kita daftar misalnya Ternate sekarang 7 orang, apakah nanti kita ini lulus semua? Saya bilang, oh belum tentu, karena itu tergantung dengan hasil tesnya Bapak Ibu teman-teman, itu nanti baru diakumulasi secara keseluruhan dari hasil tes, hasil wawancara, baru nanti pengumuman itu, dan pengumuman itu bukan dari UPJ Ternate yang tentukan, tapi tim dari PPS berdasarkan program studinya masing-masing, seperti itu. Oke, jadi tapi mudah-mudahan ini bukan jadi momok bagi calon mahasiswa untuk mau
kuliah di UT sebenarnya itu juga menunjukkan bagaimana UT dari awal menyaring kualitas ya. Iya. Jadi siapa saja boleh dengan latar belakang ijazah, yang penting ijazahnya terakreditasi, B begitu oleh Badan PT, dan benar-benar menyiapkan diri ya sebelum masuk. Benar Pak Yar, ini contoh kasus ada mahasiswa kita yang memang dia awalnya dari S2 manajemen, akhirnya dia selesai S2 dia lanjut juga S3 manajemen. Itu saya sering sharing sama beliau. Dia bilang, Komandan, gimana kuliah ini seperti apa? Dia bilang kalau kita awalnya sudah dari S2 misalnya di UT atau S1 di UT mau lanjut S2 di UT, atau dari S2 UT dia mau lanjut ke S3, artinya mereka kan sudah paham tentang pola Ya, proses belajar di UT-nya itu seperti apa. Nah, yang ini teman-teman ini yang dari S1-nya bukan dari UT, dari S2-nya bukan dari UT, begitu mereka kuliah di UT diperhadapkan dengan masalah yang terutama adalah mereka kaget pada saat proses kuliahnya itu seperti apa. Makanya kemarin saya sharing dengan mahasiswa kita, kebetulan beliau sebagai Kasat Reskrim di Polres Kabupaten Kepulauan Sula. Seperti itu. oke. Nah, sekarang misalnya semua tahapan sudah selesai, sudah dinyatakan lulus. Bagaimana dengan jadwal perkuliahan atau biayanya berapa per semester? Iya, kalau untuk menyangkut dengan jadwal, sebenarnya nanti kalender akademiknya itu sudah ada. Dan nanti setelah mereka teman-teman ini yang sudah lulus, nanti kita distribusikan kalender akademiknya ke mereka. Dan untuk pembayaran SPP-nya itu kalau untuk S2 itu sudah ada perubahannya di semester-semester sebelumnya. Kemarin kan 750, sekarang sudah 8 juta. Terus itu ada perbedaan, ada yang full online dan ada yang tatap Tatap muka. muka. Seperti itu. Kalau di Ternate sendiri menyelenggarakan yang mana, yang tatap muka atau full online? Teman-teman di Ternate semua mengadakan full online. Sebenarnya apa kendalanya atau kenapa Ternate menyelenggarakan yang full online? Karena dari misalnya matematika dia cuman sendiri, jadi mau mau tidak mau dia harus menggunakan yang mengambil online. Terus ada juga dari program studi dari manajemen, misalnya dari manajemen sumber daya manusia cuman satu atau dua, ada juga dari manajemen keuangan, terus misalnya dari MAP cuman ada 2 atau 3 orang, sehingga mereka lebih lebih ini ke online. Karena kalau untuk tatap muka itu dia kelasnya, satu kelas itu di atas 15 sampai 20 lah, itu bisa untuk tatap muka untuk satu kelas seperti itu. Hmm. Oke, jadi itu sebenarnya juga untuk menyiasati ya kebutuhan mahasiswa yang dia ingin kuliah tetapi mungkin jumlahnya tidak mencukupi untuk Iya, kelas, jadi benar dia sekali kuliah online. Tapi seperti itu. sebenarnya juga membantu mereka yang kerja kayaknya ya, Iya, misalnya ASN atau mungkin pegawai BUMN atau apa yang iya, sibuk tetapi ingin menyelesaikan studi pasca ya. iya, salah satunya seperti itu. Dan bahkan sekarang ada beberapa teman-teman yang sudah siapkan untuk mau BTR 1, ada yang untuk BTR 2 itu dari MAP, ada juga yang dari MM. Bahkan sekarang alumni kita yang S1 hukum itu mereka pada bertanya-tanya kapan untuk S2-nya hukum itu ada. Makanya saya sampaikan ke mereka, teman-teman, untuk di UT itu beda dengan perguruan tinggi konvensional, karena di UT itu semua sudah prepare siap semua, baru nanti kita mulai. Tapi insya Allah untuk S2 ini kan hukum sudah di launching, jadi tinggal mungkin di tahun depan, insya Allah di 2014 2024.1 atau titik 2 itu kemungkinan sudah ada. Nah, kalau sudah ada berarti itu salah satu mahasiswa kita S2 yang paling terbanyak nanti kemungkinan bisa di program Hukum. studi S2 ilmu hukum. Oke. UT menyelenggarakan kuliah online ini tentu punya kekhususan sendiri ya, terutama mengontrol bagaimana orang ini betul-betul dia ikut kuliah online gitu. Di UT misalnya ada bagaimana membangun komunikasi dengan mahasiswa itu Ya, supaya dia tetap terarah, bisa diarahkan, atau ada komunikasi yang bisa mengingatkan atau ya, menyampaikan bahwa ini ayo segera. betul sekali ya Pak ya. Seperti contoh kita di Ternate, khususnya di teman-teman S1 itu kan dibagi PJW untuk membuat WA group. Nah, di S2 ini juga ada WA group mereka tersendiri. Bahkan ada yang dibuat per prodi, ada yang digabung
misalnya dari MAP, misalnya dari MM, atau dari matematika kita gabung satu grup sehingga informasi-informasi menyangkut dengan proses perkuliahan UT baik untuk tutorial tutorial online, dalamnya ada untuk informasi teman-teman yang untuk persiapan BTR 1, BTR 2 maupun untuk persiapan untuk TPAM itu sehingga mereka kita bisa kontrol. Nah, disitulah salah satu kelebihan kuliah di UT seperti itu, dia beda dengan mungkin teman-teman yang mungkin di luar sana mereka tidak ada buat ini apa seperti itu. Tapi kalau kita di UT kan istilahnya kan mahasiswa kita kan terpencar, misalnya S2 ada yang di Taliabu, ada juga yang di Sanana, ada juga domisili di Tubelo dan lain sebagainya, sehingga kita buat dalam wadah, di dalamnya adalah WA group seperti itu. Jadi berarti ada WA group ya untuk mewadahi komunikasi terutama dengan mahasiswa untuk mengontrol proses perkuliahannya. Nah itu jadi setelah misalnya mereka sudah masuk dan sudah dinyatakan diterima, kemudian ada WA group, kemudian bagaimana proses perkuliahan dimulai? Apakah jadwal itu juga di-sharing di grup atau bagaimana menghubungi mereka bahwa misalnya tanggal sekian sudah harus proses perkuliahan, harus sudah tuning ke link atau gimana? Ya benar sekali ini Pak ya, bahkan sebelum mereka kuliah masih sebagai calon mahasiswa kita sudah buat grup. Setelah itu bahkan setelah lulus tes itu juga grup itu juga mungkin kita bangun komunikasi itu setiap saatnya di grup sehingga mulai dengan informasi belajar, distribusi bahan ajar, distribusi kalender akademik sehingga di dalamnya tetap kita bangun komunikasi terjalin komunikasinya itu di WA group itu. S1 kan atau mahasiswa baru di semua kampus itu kan ada orientasi. Kalau di S2 sendiri ada tidak untuk menyampaikan bahwa S2 itu seperti ini, prospeknya seperti ini dan seterusnya? Iya ada. Ada yang juga namanya OSMB orientasi studi mahasiswa baru dan juga ada juga PKBJJ. Kenapa? Karena mereka ini dari awal kalau kita pupuk dengan memberikan informasi-informasi terkait proses perkuliahan di UT, caranya seperti apa. Nah, di situ pada saat OSMB PKBJJ ini bagaimana membangun komunikasi, memberikan penjelasan bagaimana proses kuliah di UT itu seperti apa. Nah, dari awal ini kalau sudah terbangun komunikasi dengan mereka dan mereka ikuti, sehingga dalam seiring berjalannya waktu dalam proses mereka mengikuti kuliah itu mereka sudah tahu oh ini seperti apa. Baik, Pak Mobil mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin mau disampaikan sebagai closing statement. Iya. Terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan ada beberapa hal penting dan satu kelebihan UT lagi mungkin adalah dari BLU sekarang kita sudah naik satu tahap ke tingkat yang paling tertinggi di perguruan tinggi yaitu PTNBH. Jadi tunggu apa lagi, dan di ASN, swasta, TNI Polri yang ingin untuk melanjutkan bahkan S1, S2 dan S3 silakan untuk bisa kuliah di UT. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mubir sudah meluangkan waktu. Tadinya kita hanya sebenarnya 15-30 menit tapi sudah lewat, dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih Pak Mubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.